Iya. Karena lucu juga sih kalau saya lihat kan fenugreek itu juga bagus gitu disinergikan dengan minyak zaitun, Ustadz. Cuma memang kalau untuk dicampur minyak zaitun biasanya untuk kecantikan kulit, terus untuk kayak kita nih, kita atau saya sendiri ya. Saya juga sama. Ini rambut udah kayak rambut umroh ini, udah dihabisin. Kita umroh tiap hari ya, Umroh tiap ya. hari. Jadi itu bagus untuk pertumbuhan rambut segala macam. Cuma mungkin kalau ala Nabi nggak mungkin diusap nggak ya. Cocok ya, disiram gitu. Tiba-tiba bangun semut semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di rubrik yang paling kita tunggu-tunggu untuk jaga kesehatan, rubrik Islamic Lifestyle bersama saya. Tadi punten ya, saya ngelihat searching tentang hulbah. Baru dengar saya. Kalau gabah saya sudah sering dengar ya. Atau horasbah juga saya sudah dengar karena saya dari Medan lahirnya gitu. Nah, tapi hulbah. Nah, jadi ternyata hulbah itu salah satu herbal yang dianjurkan Nabi. Baru tahu. Segitunya saya baru tahu. Padahal saya sering buka hadis segala macam. Ternyata hulbah itu ya Nabi SAW bersabda, jika umatku tahu apa yang dikandung oleh hulbah atau fenugreek, maka mereka akan bayar dengan emas. Ya, hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, jadi ternyata hulbah ini dahsyat efeknya. Nah, khusus untuk membahas hulbah ini, saya kembali mengundang sahabat saya, teman kita, insyaallah akan mendalami, Mas Yudi. Ya, ini hulbah ini apa, Mas? Kok baru tahu? Apa memang nggak familiar atau gimana orang Indonesia? Sebenarnya kalau untuk secara lokal gitu ya, hulbah atau kalau orang luar menyebutnya fenugreek. Nah, kalau fenugreek, kalau Indonesia itu nyebutnya kelabat atau kelabat. Kelabat. Nah, ini biasanya ini merupakan tanaman herbal gitu, herbal, tetapi orang mungkin jarang tahu karena emang umumnya kelabat atau fenugreek atau hulbah ini digunakan untuk masak kalau di Indonesia, untuk kari-karian ya. Iya, untuk kari terutama kalau wanginya daerah nyengat itu, wangi kari kan? tajam, pahit daun kari tambah hulbah itu. Betul, karena ini kayak sejenis tanaman yang mirip kayak jintan hitam gitu ya, karena dia rasanya pahit tapi baunya tajam. Karena dia mengandung pirazin, jadi rada-rada pahit dan baunya tajam. Makanya dia dicampur untuk kari biasanya. Terus yang kedua, tidak hanya bijinya, juga daunnya itu juga digunakan sebagai obat herbal. Baru tahu lagi saya. Gitu. Ternyata daunnya juga. Ya Allah. Gitu. Jadi terus yang ketiga juga umumnya ini khususnya bagi ibu-ibu yang sedang menyiapkan kelahiran putra-putrinya, ini sebagai ASI booster. Jadi dia kayak sebagai suplemen agar dikonsumsi agar produksi ASINya melimpah gitu. Jadi ini mirip-mirip sama tadi yang saya sebutkan tadi kayak habatus sauda ya, kayak jintan hitam. Jadi umumnya 3 ini yang digunakan. Gitu. Pantas saya bongkar-bongkar nih, Mas. Ternyata dia kaya vitamin A, C, zat besi, fosfor. Nah, terus apalagi manfaat dari situ kan tadi kandungannya ya. Terus manfaatnya apa nih si hulbah ini? Sebenarnya hulbah ini tadi ya, kenapa kok khasiatnya banyak gitu? Karena sebenarnya kalau dilihat dari komponen nutrisinya, dia kan banyak mengandung polisakarida gitu ya, atau dan galaktomanan gitu ya. Jadi sejenis karbohidrat gitu ya. Terus kemudian dia mengandung B kompleks. B kompleks, vitamin B kompleks, B1, B2 kayak tiamin, riboflavin gitu ya. Nah, terus yang kedua dia banyak mengandung mineral seperti magnesium, kalium, zat besi. Nah, kemudian di sisi lain dia juga kayak mengandung saponin gitu ya. Terus kemudian minyak atsiri dan alkaloid seperti trigonelin, terus apigenin, kolin. Gak usah diapalin ya. Ya karena itu Stalin mengandung Stalin nggak? Atau mengandung Lenin gitu? Nah, itu jenis antioksidan yang bagus banget gitu ya, untuk mencegah penyakit-penyakit seperti kanker, kayak gitu. Tumor. Jadi ini antioksidan gitu, sebagai antioksidan. Seperti itu kandungan. Khasiat ke tubuh selain untuk ASI? Tadi kan untuk darah
untuk menstabilkan gula darah. Gula darah, diabetes, bagus. Ya. Oke. Terus kemudian radang atau infeksi. Terus kemudian tadi untuk mencegah tumor gitu atau kanker gitu. Terus untuk jantung juga bagus karena tadi kan dia banyak mengandung vitamin dan mineral gitu kan. Seperti itu. Bisa jadi orang India itu tahan berantem kayak di film India, terus muter-muter tiang listrik sama hujan, bisa jadi karena sering makan fenugreek ini. Ya benar, karena kalau di India ya, Asia Selatan khususnya India, karena sekarang India itu penghasil fenugreek yang terbesar setahu saya. Makanya dia banyak sekali makanan-makanan yang dicampur bahan dasarnya adalah fenugreek, kari-karinya kayak makan roti canai apa dan sejenisnya. Nah itu tadi kalau ngomongin muter-muter lari-lari mungkin bisa jadi karena dia bagus untuk artritis, untuk kesehatan sendi kayak gitu. Itu bagus. Jadi sekali, orang gitu. aktif tuh enak ya badannya. Betul. Ya, tapi India tuh filmnya anak mudanya selalu terakhir yang terlalu kalah itu. Iya. Film anak muda India ya. Iya. Masya Allah. Dan ini juga bagus untuk kayak penyakit permasalahan dengan otak kayak misalnya Alzheimer, Parkinson gitu, itu bagus banget karena emang kandungan tadi antioksidannya tinggi sekali, Ustadz. Saya baru tahu Mas, kan tadi ini fenugreek ini atau hulbah ini bagus untuk booster ASI. Ya. Pantes anak saya yang kedua itu kan ASI-nya full. Kalau yang pertama cuma setengah tahun dapatnya. Maklum anak pertama mungkin masih belajar. Anak yang kedua itu full ASI dan melimpah. Ternyata istri saya dari mulai hamil itu minum ala Nabi terus. Dan saya itu lihat di sini dia mengandung hulbah. Gitu Mas, saya juga baru tahu ternyata di ala Nabi itu ada hulbah. Saya bilang, hulbah. Pas begitu diminum, kok ada kayak bau-bau karinya juga, tapi enak gitu kan. Dan istri saya bilang, Bi, ini ASI melimpah banget. Anak saya tuh nggak pernah kena vaksin. Jarang sakit. Udah usia hampir mau 4 tahun nih. Nggak pernah, nggak pernah ke dokter dan makan obat dokter. Nggak pernah. Kenapa? Efeknya dari susu ibu. Ditambah lagi, susu ibu tentu ya karena makanan berkualitas, dan saya juga insya Allah mengupayakan makanan dari harta yang halal. Jadi udahlah harta halal ditambah dengan makanan rekomendasi Quran dan Sunnah, jadi dia. Jadi teman-teman saya baru tahu kenapa ASI jadi melimpah. Kalau biasa kan Indonesia katuk ya. Iya betul katuk kalau secara lokal. Tetapi kalau umumnya di luar itu untuk booster ASI yang herbal itu ada 2 biasanya dari habat, jintan hitam. Habat juga bagus. Ya, dan fenugreek tadi karena tadi yang lucunya lagi karena kalau kita orang food nutrition kan biasanya penggunaan riset referensinya adalah jurnal atau textbook yang umumnya dari luar gitu ya. Nah, ketika kita cocokkan tuh ada beberapa hadis memang bagusnya fenugreek ini disinergikan. Lagi-lagi ini bukan permasalahan dosis gitu, tetapi sinergi yang tepat. Nah, kalau saya lihat di produknya Ustadz ini kan tidak hanya jintan hitam, tapi ada fenugreek. Terus kalau di hadis itu jahe dicampur kurma gitu. Jahe, kurma, Nah, itu sangat bagus khususnya untuk energi dan pencernaan seperti itu. Ya Allah, jadi Masya Allah. Jadi reaksinya itu dia lebih kuat ketika dia berinteraksi atau disinergikan itu tadi ya? Iya, kalau dilihat dari riwayat hadisnya itu kayak nggak pernah saya ngelihat itu minumnya itu atau makannya itu single. Selalu kayak bentuk resepi dan disinergikan gitu. Itu bagus banget. Makanya waktu itu Rasul ketika mengunjungi seorang sahabat yang sakit, itu si hulbah itu dibuatin kayak kari. Betul, dicampur dengan kan kurma berarti ada ajwa, campuran kurma ajwa. Itulah pentingnya berarti Nabi waktu itu sudah mengerti tentang mencampur makan. Iya, makanya ini pembelajaran banget ya buat kita food nutrition. Ternyata Nabi sudah merekomendasikan dalam bentuk formula, bukan kayak single ingredient ya, subhanallah. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi repot-repot mencampur ini, campur itu. Udah di dalam satu campuran sendiri. Di ala Nabi, ini tinggal digunting, minum langsung. Enak banget. Saya Mas, kalau lagi flu, itu sekali minum ini 3 saset, panas-panas. Uapnya dihirup. Seger banget, langsung mampetnya hilang. Gitu. Kalau flu ya maklum ya, manusia kan namanya manusia pasti ada flu, batuk itu biasa lah ya. Ya kan? Pusing kepala. Nah, itu salah satunya adalah fenugreek itu untuk kemudian tadi persendian supaya nggak gampang capek, aktif terus gitu kan. Makanya aduh ya Allah, ini nih ala Nabi. Jadi teman-teman semuanya,
karena sekarang udah ada Nabi Mas Yud, jadi saya sih ngerekomendasi Mas Yudi minum juga. Iya, iya. Karena lucu juga sih kalau saya lihat kan fenugreek itu juga bagus gitu disinergikan dengan minyak zaitun, Ustadz. Cuma memang kalau untuk dicampur minyak zaitun biasanya untuk kecantikan kulit, terus untuk kayak kita nih. Kita atau saya sendiri ya. Saya juga sama. Ini rambut udah kayak rambut umroh ini. Udah dihabisin. Kita umroh tiap hari ya, Umroh tiap ya. hari. Jadi itu bagus untuk pertumbuhan rambut segala macam. Cuma mungkin kalau ala Nabi nggak mungkin diusap nggak ya. Cocok ya, disiram tiba-tiba bangun semut semua. Betul. Tetapi ini lucu banget sih sinerginya, bagus banget. Ada zaitun, ada tadi buatin, ada semuanya. fenugreek, ada habats. Itu Masya bagus Allah. banget gitu. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi saya ingatkan, ketika Allah atau Rasulnya memention sesuatu, justru kita harus cari tahu. Ingat ya, ingat kata-kata saya ya. Jika Allah dan Rasulnya memention sesuatu, kita PR-nya mencari tahu. Sama ketika Allah menyebutkan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah kalian berpikir tentang unta, bagaimana kami ciptakan? Langit, bagaimana kami tinggikan? Tugas otak kita tuh mikir. Nah, begitu juga tentang fenugreek ketika disebutkan oleh Nabi, ya tapi kan Rasul, cuma Rasul yang nyebutin Ustadz, bukan Quran. Kan di Qurannya nggak ada. Mas, di Quran juga nggak ada 17 rakaat. Yang ada cuma perintah sholat. Bukan berarti Quran nggak lengkap. Tapi kalau Quran masuk semua ada fenugreek, ada Qurannya tebalnya segini. Ya, segini gitu. Nah, jadi Quran dan Sunnah itu saling menguatkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi, itu yang dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi itu kecuali wahyu. Jadi teman-teman, PR kita nih, selain kita bertanya kepada ahli, adalah menggali. Ada apa dengan fenugreek? Jujur, saya baru tahu. Saya punya produk, orang ingat saya, ingatnya ala Nabi. Saya baru tahu, ternyata ada hulbah di dalamnya. Pantesan ini yang berefek jarang, nggak gampang capek, happy gitu ya. Jadi karena dia itu ternyata sering kita minum, ya kalau saya kan nggak ada ASI. Mungkin lebih ke antioksidannya, karena kan sistem imunnya dari nggak gampang sakit badan gitu, nggak pegel-pegel. Ternyata fungsi apa tadi Mas istilahnya? Mencegah artritis karena dia mengandung tadi kayak kalium, magnesium, zinc, kan emang bagus kan untuk persendian nutrisi Jadi teman-teman udah deh ya, nggak usah nunggu-nunggu lagi, tinggal cari, dapatkan ala Nabi ya. Dapatkan, jaga kesehatan sekeluarga, anak minum ala Nabi, suami, istri, orang tua, bahkan di ala Nabi ini kami sudah siapkan untuk anak-anak, remaja, orang tua, liburan, dan yang lainnya. Ala Nabi bisa dibawa dengan semua kondisi. Praktis ya Ustadz Keren ya. banget ini, keren banget ya. Nah jadi teman-teman semuanya, saya sekali lagi ingatkan bahwa kita harus hidup sehat. Makasih Mas Yudi sudah hadir dan terus memberikan masukan-masukan berharga, ilmu-ilmunya bahwa ada banyak ya karomah atau kasih sayang Allah yang bertebaran di alam semesta untuk kita. Maka teman-teman semuanya, saya mengingatkan seperti biasa tagline kita, hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari adalah hari yang istimewa untuk berbagi kehangatan dengan semua orang. Berbagi adalah caraku mensyukuri nikmatnya. Meskipun orang tuaku telah tiada, aku selalu teringat pada nasihat mereka untuk saling berbagi, menghormati, dan menyayangi. Di saat aku sendiri, mereka selalu menemaniku. Mereka menyayangiku tanpa kenal waktu. Mereka selalu membuatku tersenyum. Mereka selalu mengingatkanku untuk berbagi kebahagiaan dengan siapa saja. Keluarga adalah sumber kebahagiaan dan kebersamaan adalah momen terindah. Tak ada yang dapat menggantikan kehangatan keluarga bersama ala Nabi. Hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi.